Sejarah tidak selalu hanya berisi kisah heroik. Ada halaman yang lebih gelap, halaman yang mungkin tidak nyaman untuk dibaca, tetapi penting untuk dipelajari. Salah satunya adalah apa yang dikenal sebagai masa bersiap. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Jepang menyerah kepada sekutu, tapi struktur kekuasaan belum sepenuhnya berpindah. Tentara sekutu belum datang secara penuh. Sementara Belanda melalui Nica mulai berupaya kembali. Terjadi apa yang dalam ilmu politik disebut sebagai vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kecurigaan terhadap siapapun yang dianggap musuh revolusi dengan cepat berkembang. Kekerasan tidak hanya menimpa orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata. Warga sipil pun menjadi korban. Kita tidak perlu merobohkan negara untuk mengganti pemerintahan. Kita tidak perlu menciptakan kekosongan kekuasaan untuk mengubah arah kebijakan. Dan kita tidak perlu menjadikan kekerasan sebagai bahasa politik. Ada satu cara sederhana untuk mengenang kemerdekaan, mengibarkan bendera, mengikuti upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu mengingat kembali kisah para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan. Setiap Agustus kita memang diajak mengingat keberanian tentang darah, air mata, dan juga pengorbanan. Mereka yang membuat Indonesia berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Tapi sejarah tidak selalu hanya berisi kisah heroik. Ada halaman yang lebih gelap. Halaman yang mungkin tidak nyaman untuk dibaca, tetapi penting untuk dipelajari. Salah satunya adalah apa yang dikenal sebagai masa bersiap. Masa bersiap berlangsung pada periode awal setelah proklamasi, terutama sekitar 1945 hingga 1946. Istilah bersiap sendiri berasal dari teriakan yang sering terdengar pada masa itu. Sebuah seruan agar rakyat siap siaga menghadapi kedatangan tentara sekutu dan Belanda yang dikhawatirkan akan kembali menguasai Indonesia. Pada awalnya seruan itu lahir dari situasi yang sangat masuk akal. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Jepang menyerah kepada sekutu, tapi struktur kekuasaan belum sepenuhnya berpindah. Tentara sekutu belum datang secara penuh. Sementara Belanda melalui Nica mulai berupaya kembali. Terjadi apa yang dalam ilmu politik disebut sebagai vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, negara yang baru lahir belum memiliki institusi yang lengkap untuk mengendalikan seluruh wilayah dan seluruh kelompok bersenjata. Di berbagai daerah kemudian muncul pemuda dan laskar-laskar yang bersemangat mempertahankan kemerdekaan. Semangat itu penting, tetapi sejarah juga menunjukkan satu persoalan. Semangat tanpa kendali dapat berubah menjadi kekerasan. Kecurigaan terhadap siapapun yang dianggap musuh revolusi dengan cepat berkembang. Kekerasan tidak hanya menimpa orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata. Warga sipil pun menjadi korban. Orang Belanda, Indo-Eropa, Tionghoa, Maluku, hingga elit tradisional yang dicurigai memiliki hubungan dengan Belanda menjadi sasaran di sejumlah tempat. Menurut tulisan dari Historia.id, sepanjang Oktober 1945, aksi-aksi kekerasan terjadi hampir setiap hari di berbagai wilayah Jawa dan sebagian Sumatera. Sejarawan Mary van Delden dari Radboud University mencatat bahwa jumlah korban pada periode tersebut mencapai ribuan jiwa. Disinilah sejarah menjadi penting, agar kita memahami bahwa sebuah revolusi selalu memiliki resiko ketika negara kehilangan kendali atas kekerasan. Robert Bekrip menjelaskan bahwa berbagai aksi brutal tersebut pada dasarnya diarahkan kepada orang-orang Belanda dan kelompok yang dianggap memiliki kecenderungan mengembalikan kekuasaan kolonial. Dan logika revolusioner saat itu, mereka dipandang sebagai ancaman terhadap republik yang baru lahir. Masalahnya, ketika batas antara musuh dan bukan musuh menjadi kabur, kekerasan dapat bergerak kemana-mana. Dan ketika kekerasan sudah menjadi cara menyelesaikan persoalan politik, korban tidak selalu orang yang benar-benar bersalah. Ada warga biasa, ada keluarga, ada orang yang hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Itulah salah satu pelajaran paling penting dalam masa bersiap. Bahwa mempertahankan kemerdekaan bukan hanya soal keberanian untuk melawan musuh, tetapi juga soal kemampuan mengendalikan diri, membangun institusi, dan memastikan perubahan politik tidak berubah menjadi kekacauan. Hari ini Indonesia tentu berada dalam situasi yang sangat berbeda. Kita tidak lagi hidup dalam kondisi 1945. Kita memiliki konstitusi, kita memiliki lembaga negara, kita memiliki hukum, dan yang tidak kalah penting, kita memiliki mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian kekuasaan. Namanya adalah pemilu. Kita tidak perlu merobohkan negara untuk mengganti pemerintahan. Kita tidak perlu menciptakan kekosongan kekuasaan untuk mengubah arah kebijakan.
dan kita tidak perlu menjadikan kekerasan sebagai bahasa politik. Jika kita tidak setuju dengan pemerintah, kritik. Jika kebijakan keliru, koreksi. Jika rakyat menginginkan perubahan, perjuangkan melalui jalur konstitusional. Dan ketika waktu tiba, pergantian kekuasaan dilakukan melalui kotak suara. Tentu saja demokrasi tidak otomatis membuat persoalan selesai. Pemilu pun bukan mekanisme yang sempurna. Tapi dibandingkan kekosongan kekuasaan dan konflik tanpa terkendali, demokrasi menyediakan satu hal yang sangat penting, aturan main. Sejarah bukan sekedar cerita tentang masa lalu. Sejarah adalah peringatan tentang apa yang mungkin terjadi jika kita mengulangi kesalahan yang sama. Dan mungkin bentuk cinta kita terhadap Republik hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga agar perbedaan politik tetap berada dalam koridor konstitusi. Itulah salah satu makna kemerdekaan yang mungkin sering luput untuk kita rayakan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari kekerasan, kekacauan, dan kesewenang-wenangan. Dan tugas generasi kita adalah memastikan bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata itu tidak kembali dibayar dengan darah dan air mata.